Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala wa qarib al-ahzan nabiyil karim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa maulana. Alhamdulillah para jemaah, bertemu lagi kita dalam berbagi pengetahuan untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa taqallah wa ilmukumullah, tentunya dengan meningkatkan ilmu kepadanya, dengan memiliki ilmu yang berderajat kepada Allah, insya Allah. Maka inilah tauhid ilahiyah yang akan membuat kita berhubungan hablum minallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah yang dirahmati Allah, hadirin yang dimuliakan Allah, sekarang saya dalam tayangan ini akan berbagi ilmu dan mengijazahkan kepada para pendengar yang melihat tayangan ini, kalau ingin meningkatkan ibadah dengan menguasai ilmu kepada Allah, saya memberikan ijazah, menghakkan dan menghalalkan untuk kita yang mendengarkan dan melihat tayangan ini. Insya Allah saya akan berbagi tentang ilmu atau amalan, yaitu zikir alif. Sebelum saya menyampaikan ilmunya, maka perlu sedikit kita berwawasan. Kita melihat garis lurus di dalam Al-Quran, semua orang menyebut itu namanya alif, yang berasal dari kata ejaan Arabnya alafa, yaitu menyatukan. Tapi kodratnya bukan alafa yang dibaca, tetapi alif. Berarti kita menuju apa yang disatukan atau menyatukan. Alif berdasarkan huruf hijaiyah, dia terdiri dari huruf alif, lam, fa. Kalau alif, lam, fa itu dalam hukum hijaiyah dinamakan aku di dalam batin. Alif nisbatnya adalah aku, lam kodrat atau tempat, fa itu batin dalam hukum hijaiyah, atau Allah duduk dalam batin. Sudah pasti batin ini tidak berdiri sendiri. Karena apa? Dari tauhid kodrat diri, sifat tubuh melenyap pada ruh, sifat ruh kembali kepada nur, sifat nur kembali kepada zat, sifat zat kembali kepada sir. Sir itu adalah rahasia. Makanya alif dinamakan sebuah rahasia. Rahasia itu ditutupi oleh batin atau disembunyikan, dan batin memunculkan, yaitu marwahnya adalah zatnya Allah, dan memberikan kehidupan, yaitu dinamakan sifatullah, sifatnya. Dalam hal ini saya akan mengambil kepada sifat kekuasaan Allah pada alif yang nyata.
sifat kekuasaan Allah pada alif yang nyata, yaitu yang kita lihat tertulis, yang sifatnya 19 huruf bismillah kelipatan 6 dalam Al-Quran, bernama alam. Berarti jatuhnya kepada batinnya alam. Di sini kita harus paham kekuasaan Allah kepada alam ini. Maka rahasia ini pernah bicara dengan batinnya alam, atau dikatakan ba atau bara. Apa katanya? Alif bertanya kepada ba. Ba sebagai penghulu batin pada alam. Alastum birabbikum, sudahkah kamu ketahui aku Tuhan? Ba atau batin menjawab, bala syahidna, ya aku mengakui engkau Tuhan. Maka rahasia Allah yang mempertahankan alam dari keruntuhan langit dan hidup alam sesuai kodratnya yang tidak bisa diukur datangnya dari mana. Maka rahasia ini adalah memiliki kekuatan batin di antara langit dan bumi. Batin inilah tempat Allah berkalam apabila dia butuh air, angin, tanah, ruh, umat, alam dan semua dan makhluk. Maka Allah ngebatin kepada alam. Maka rahasia Allah alif yang berdiri dalam diri kita, yaitu rahasianya Allah. Dengan adanya pengakuan batin alam kepada sir atau rahasianya Allah, maka apabila kita mendirikan sifat batin alifnya Allah di dalam kerahasiaan alam, maka orang yang menzikirkan dan mendirikan alif kekuasaan Allah pada alam, apabila dia berdoa setelah dia dirikan pada sifat nyata bagi alif dalam alam, maka alam ini akan selalu membantu doanya. Air, api, angin, tanah akan bergerak sebagai pesuruh bala tentaranya orang yang berdoa dengan kodratnya alif. Baik para jemaah hadirin, saya akan ajarkan kekuasaan Allah pada alam yang disebut dengan Rabbil Alamin. Itulah alif yang berdiri pada sifat alam. Caranya bismillahirrahmanirrahim. Duduklah di ketenangan malam bersila, telapak tangan dibuka dua-duanya. Dalam masa berpikiran, tiadalah yang duduk melainkan Adam, tiadalah yang hidup melainkan Muhammad, dan tiadalah yang menghidupkan melainkan Allah semata. Maka tariklah napas kita jauh, sejauh-jauh yang tidak bisa kita pikirkan, yaitu alam rahasia, sifat rahasianya Allah pada alam, dan menemui batinnya Allah dengan kalimat hu dalam ditarik nafas. Setelah kita merasakan pertemuan antara batin dengan rahasia tersebut, maka turunlah napas menyebut Allah, turunlah batin dan zat kepada kalbi kita. Di kalbi kita nanti dia akan mengalir setelah kita mengeluarkan napas kembali dan melihat berdirinya nyawa kita dengan nur yang sangat terang. Karena alif dalam Al-Quran itu dinamakan nur kasih. Apabila dia sudah masuk ke dalam kolbi kita, dia keluar berupa cahaya yang berdiri. Ujung kepala alif itu ada pada ujung
ujung hidung kita, tidak boleh sampai ke akal, tapi harus sampai ke hidung. Dan hidung akan lurus ke bawah berbentuk alif nur, kasiah bercahaya. Dengan sebutan Allah. Di saat sampai ke hidung, maka berhentilah napas di situ dan berdoalah dengan batinmu apa yang kita inginkan. Jangan berdoa dengan ruh, tapi berdoalah dengan batin, dengan napas yang terhenti. Hanya ada waktu beberapa detik, tidak lama kita boleh bicara dengan Allah. Setelah itu, napas kita lepaskan. Akbarullah. Kita menyebut Akbarullah. Maka sampailah kepada air, api, angin, dan tanah sebagai kodratnya. Sampailah kepada ruh yang 4 tadi. Apa yang kita inginkan. Maka Khalifah Allah memerintahkan alam untuk menjalankan doanya. Itulah manusia kita. Kita ulang kembali seperti itu selama 7 kali dalam satu amalan. Tetapi para jemaah, apabila ente merasakan keras pada punggung, merasa hawa panas, tidak perlu dikhawatirkan. Itu adalah pertanda datangnya pesuruhmu, makhluk-makhluk Allah, yaitu kodrat air, api, angin, dan tanah, menyusup kepada kulit, daging, urat, dan tulang untuk mengambil doamu. Alhamdulillah, dengan ilmu penyatuan alif tadi, maka alafa, kata Allah, alif itu adalah suatu penyatuan di tingkat batinnya alam. Bukan kajian alif lenyap pada bismillah pada diri. Perlu digarisbawahi, terlihat alif dengan alif yang tidak terlihat, beda fungsi dan penempatannya. Lakukanlah, tapi sebelum melakukan itu, sholat hajat 2 rakaat. 1 rakaat niatkan untuk diri kita, dan 1 rakaat kedua niatkan kepada hajat kita, karena tidak ada yang diterima ibadah tanpa melalui sholat bagi Allah. Insya Allah para hadirin dan jemaah, mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Selesai kita lakukan itu, bacalah Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah dan lakukan sujud syukur. Insya Allah doamu akan dijalankan oleh Allah atas perintahnya dan kekuasaannya kepada alam. Inilah alif yang nyata pada alam. Insya Allah mudah-mudahan di tayangan berikutnya kita bisa menuju alif yang tidak nyata dalam bismillah, yang duduk di dalam batin nyawa sendiri. Insya Allah mudah-mudahan diijabah oleh Allah. Lakukanlah, jangan persekutukan Allah dengan amalan yang tidak keluar dari dalilnya. Ingat pesan Allah, bidahlihi marifatul haq fil ilmi. Ilmu yang diakui oleh Allah adalah yang keluar dari dalilnya sendiri, bukan dari mata, hidung, dan cerita, tapi dari dalilnya. Mampukah kita mentadabur dalilnya? Lahirlah kodrat, karena satu ayat memiliki 7 kodrat. Insya Allah, makanya kita tidak boleh meminta kepada yang lain selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalkanlah. Saya ijazahkan dengan bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.